Benar-benar gak terasa. Sekarang kita udah di pertengahan bulan Ramadan. Kamu tahu, aku berharap semua ini akan lebih baik untuk kita. Semuanya akan jadi lebih baik. Karena ini adalah bulan yang baik. Di mana di bulan ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Iya, di bulan Ramadan ini rasanya aku ingin sekali memperbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah tiang untuk umat Islam. Insya Allah kita akan bisa melalui cobaan ini. Dengan bantuan Allah tentunya. Aku ingin di bulan Ramadan berikutnya hanya bersama kamu. Selama sisa hidupku nanti. Amin, insya Allah. Baiklah. Rehan, aku pengen banget makan sate. Karena selama di India aku udah gak pernah makan sate. Baiklah, kita sama-sama lapar kan? Ayo kita makan sate. Siapa yang nelfon? Dari Aldi, aku tidak akan menjawabnya. Angkat aja, Re. Aku takut nanti malah Aldi akan makin curiga. Baiklah. Assalamualaikum Aldi. Waalaikumsalam. Bagaimana mungkin calon istriku menghabiskan waktu dengan laki-laki lain? Sekarang jujur, kamu ada di mana? Kamu tidak usah khawatir. Laki-laki yang kamu maksudkan itu aku. Suaminya. Kamu tidak usah mencemaskan Acu. Rehan, udahlah. Kita tidak perlu lagi berdebat. Aku bukan orang bodoh yang gampang ditipu. Sekarang tolong kasih tahu aku, kapan kamu akan pulang? Ingat, kamu nggak bisa lama-lama di India. Aku akan pulang begitu kami dapat tiket. Untuk apa kamu mengetahuinya? Kamu sebaiknya bersama istrimu melanjutkan hidupmu. Itu yang benar. Rehan, sekarang jawab sama aku. Kamu sama sekali bukan di India kan? Kamu ada di Jakarta. Ayo ngaku. Aldi, tentu kamu salah dengar. Itu bukan sate. Benar. Rehan, kamu nggak usah bohong. Aku dengar sendiri kalau di belakang itu ada suara tukang sate. Maaf Aldi, ini karena kamu sedang bingung. Aku tahu. Aku mengatakan yang benar. Ini karena kamu sedang bingung. Oke. Mungkin aku tidak mengerti permainan apa ini, Rehan. Tapi oke lah. Aku akan tunggu kamu sampai di Jakarta. Dan ingat, kalau sampai aku tahu kamu bohongin aku, Rehan, aku nggak akan main-main lagi dengan kamu. Iya, aku tahu. Jangan khawatir, kita makan sate. Pesan Pak. Pak, 1 sate. Bukan 2. 10. Aku yakin, Rehan pasti punya rencana untuk menjauhkan Najwa dari aku. Aku tahu aku harus menghubungi siapa untuk membuktikan sandiwara Rehan. Assalamualaikum, Ibu Priyanka. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Apa Ibu sudah sehat? Ibu baik-baik saja, Nak Aldi. Dan Ibu punya kabar yang sangat bagus untuk kamu. Kabar baik apa, Ibu? Saya mendapatkan informasi dari orang kepercayaan saya. Dia saya perintahkan untuk mengecek bagian imigrasi di New Delhi, India. Dan mereka telah mengkonfirmasi visa Rehan dan Najwa. Dan mereka yakin bahwa Rehan dan Najwa saat ini sudah pulang ke Indonesia. Jadi maksud Ibu Priyanka mereka sama sekali nggak ada di India sekarang? Benar sekali, Nak Aldi. Dan Ibu yakin saat ini mereka sudah berada di Jakarta. Dan Ibu juga yakin sekarang mereka sedang bersembunyi karena tidak ingin kamu mengganggu mereka. Baiklah Ibu Priyanka, saya ucapkan terima kasih sekali buat informasinya. Saya akan segera mungkin mencari dan melacak di mana mereka berada sekarang. Assalamualaikum Ibu Priyanka. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sih? Jangan ganggu Mami. Kamu nggak tahu, Mami lagi fokus dan konsentrasi dengan piano. Pergi sana. Emang Mami pikir aku peduli gitu Mami lagi ngapain?
Mau main piano kek, mau ngamen kek, aku nggak peduli. Kamu maunya apa sih? Hah? Apa mau kamu? Aku mau minta uang. Kamu mau minta uang? Minta aja sama suami kamu, ya? Sebelum aku minta uang sama Aldi, pastiin dulu, aku ini anak buah Mami atau istrinya Aldi? Anita, kamu mau mengancam Mami di rumah ini? Gak pernah mempan, Anita. Dan supaya kamu tahu, Anita, Mami tidak akan kasih kamu uang 1 sen pun. Paham? Oke. Kalau Mami nggak mau kasih, aku bisa ambil sendiri kok. Anita! 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 Anita, buka Anita! Anita! Awas deh kalau kamu ngapa-ngapain di kamar Mami. Anita, buka! Orang pelit itu harus dikasih pelajaran nih. Buka, Anita! Nah, ini dia yang aku cari. Anita! Anita, kembali kamu, Anita! Kamu tahu, meski bukan di bawah langit Taj Mahal, meskipun bukan tempat yang terbaik di dunia, tapi di rumah ini penuh dengan cinta. Meskipun sate ini tidak seistimewa yang di hotel, tapi jadi lezat karena cinta. Rehan, aku sama sekali nggak membutuhkan semua kemewahan. Karena dengan adanya kamu bersama aku, itu semua udah lebih dari cukup. Karena kamu memiliki hati yang sangat besar buat aku. Tapi sebelumnya, kita saling menyuapi. Nih, aku suapin kamu. Oh, lagi makan sate di Jakarta. Kenapa kalian berhenti? Ayo teruskan makannya. Anggap aja aku nggak ada di sini. Aldi, aku tidak bermaksud membuat semua ini. Keterlaluan kamu, Rehan. Sekali pembohong, selamanya pembohong. Kamu pikir aku dengan mudah percaya soal apa yang kamu katakan Nacho ada di India? Aldi, ini kejadian yang di luar kendaliku. Dan terjadi karena situasinya yang seperti ini. Karena kamu juga memaksaku. Kamu gak usah pura-pura lagi, Rehan. Kenapa gak bisa jujur aja sih? Bilang terus terang kalau kamu selama ini sengaja membohongin aku. Buat jauhin Nacho dari aku, iya kan? Kamu udah tinggal di rumah pemberian papi. Tapi kamu gak tahu gimana caranya balas budi. Aldi, Nacho adalah tanggung jawabku sekarang. Dan aku akan membuatnya bahagia setelah apa yang dialaminya selama ini. Apakah itu berlebihan? Rehan, yang bisa dipegang dari seorang laki-laki adalah kata-katanya. Dan kamu, apa yang bisa dipegang, Rehan? Sama sekali nggak ada. Itu sama saja kamu seperti laki-laki yang tidak bertanggung jawab, Rehan. Dan sekarang kamu tega-teganya menyembunyikan Najwa di rumah pemberian papi aku, layaknya seorang pencuri. Yang dikatakan Najwa benar. Sedikit pun aku tidak berhutang pada keluargamu. Aku tidak berhutang padamu karena itu menciptakan masalah di antara kita. Maksud kamu apa? Aku sama sekali nggak ada niatan buat usir kalian dari sini. Aku cuma minta pengertian dari kamu, Rehan. Itu aja. Pengertian apa, Aldi? Apa selama ini belum cukup? Kamu udah merendahkan rumah tangga aku dan Rehan. Sampai kapan kamu akan melakukan teror mental seperti ini? Najwa. Cukup. Tapi Najwa,
Aku sama sekali nggak ada niatan untuk menteror kalian. Ya aku minta hanya tanggung jawab dari Rehan. Karena selama ini aku udah dibohongin sama dia. Kepercayaan aku dirusak sama dia. Harga diri aku udah diinjak sama dia. Cukup, Aldi. Najwa, kita hanya mencintai perempuan yang sama, yaitu kamu. Apa itu salah? Kendalikan dirimu. Kamu harus tenang, Najwa. Aku nggak apa-apa, Rehan. Aku ingin bicara supaya kalian berdua bisa mendengar. Kamu, Aldi. Kamu selalu meributkan aku seolah-olah aku ini barang. Kamu selalu menagih janji sama Rehan. Padahal Rehan terpaksa membuat janji itu karena kamu menekannya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, Najwa. Kalau aku salah, aku minta maaf, Najwa. Kalau kamu minta maaf, seharusnya kamu hentikan semua perbuatan kamu ini. Dari dulu setiap kali kamu punya salah, kamu selalu minta maaf. Kamu tuh sebenarnya tahu nggak sih arti maaf yang sebenarnya? Kalau begitu, apa yang kamu ingin aku lakukan, Najwa? Kamu nggak perlu melakukan apa-apa. Karena selama ini kamu sudah cukup menginjak-injak harga diri Rehan, suami aku. Cukup, Ali. Aku udah gak mau mendengar caci maki kamu terus-menerus. Apalagi menerima semua penghinaan yang udah kamu lakukan kepada pernikahan aku dan Rehan. Mungkin memang sebaiknya aku dan Rehan pergi dari rumah ini. Tolong, Najwa. Kamu jangan pergi dari sini. Rehan juga jangan. Kalian bisa tinggal berdua di sini. Rehan, tolong maafkan aku ya. Bagaimanapun juga kan kita sahabat. Aldi, aku sama sekali tidak punya niat buruk padamu. Aku hanya mencoba supaya kamu mengerti di mana Najwa adalah istriku sekarang. Aku bertanggung jawab penuh padanya dan lupakanlah dia. Kamu singkirkan dia dari pikiranmu. Jadi, apa itu artinya? Kamu memaafkan aku? Kapan aku tidak pernah memaafkanmu? Aku selalu memaafkanmu, Aldi. Selalu. Oke, kalau gitu, bagaimana kalau untuk menenangkan situasi ini, kita pergi makan sama-sama, aku traktir kalian, dan ngelupain semua ini, ya? Maaf Aldi, aku gak mau. Kamu gak bisa seenaknya datang ke sini dengan kemarahan kamu. Dan seenaknya mengajak kami pergi seolah-olah gak pernah terjadi masalah apa-apa. Iya, tapi aku udah minta maaf. Atau gini aja, aku beli makanan di luar. Kita makan sama-sama di sini, ya? Itu ide yang sangat bagus. Kalian tunggu ya. Maafin aku kalau akhirnya aku bicara kasar seperti itu sama Aldi. Karena aku udah gak bisa ngeliat kamu terus-terusan diinjek-injek kayak gitu sama Aldi. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti. Sungguh aku bisa mengerti, tapi aku tidak ingin kamu seperti itu tadi, Najwa. Aldi tidak pernah menghadapi masalah dalam hidupnya. Dia selalu hidup bahagia. Dia tidak pernah menghadapi masalah sebelumnya. Jadi beginilah dia kalau bermasalah. Rehan, sebaiknya kita pergi aja dari rumah ini. Aku gak mau kalau terus-terusan hidup kita harus diteror dengan Aldi. Dia pasti akan berulah lagi. Tapi aku tidak punya rumah yang lain, Najwa. Hanya ini yang kupunya. Satu-satunya yang kupunya. Atau kita bisa ke hotel? Kita tinggal di situ, ya? Aku gak peduli kita pergi kemana aja. Selama aku akan pergi sama kamu. Kita akan pergi kemana aja, aku gak masalah. Selain di rumah ini. Oke, aku pikir itu hal tepat yang kita lakukan. Ayo. Najwa, Rehan, kalian harus tunggu aku. Aku udah bawa makanan.
Taksi. Taksi, Pak. Najwa, Rehan, aku udah bawa makanan ya. Najwa, Rehan, buka pintunya. Najwa, 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 Rehan. Najwa, Rehan, Najwa, Rehan. Astagfirullah. Ini kunci rumah mereka. Berarti mereka meninggalkan rumah ini dong. Aldi nelfon. Iya. Biar aku bicara dengannya. Halo Aldi, apa lagi yang kamu mau? Rehan, kamu di mana? Kalian berdua di mana sekarang? Kami mencari bis, kami sudah meninggalkan rumah papa. Rehan, tolong Rehan. Aku sama sekali nggak ada maksud untuk mengusir kalian berdua dari rumah ini. Tolong kamu kembali sini. Tolong kamu bawa Najwa kembali ya. Rehan, aku udah beli makanan. Kita udah siap untuk makan malam. Ya. Tidak Aldi, aku sangat mengerti yang kamu inginkan. Sungguh aku mengerti. Tapi ini keputusanku. Tepatnya keputusanku dan Najwa untuk meninggalkan tempat itu. Maafkan aku. Tolong Rehan, kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku jemput kalian sekarang di halte ya. Kembali ke rumah ini. Oke? Kalian tunggu di situ. Ada apa, Rehan? Dia mau kesini untuk menjemput kita. Sejujurnya, aku nggak mau lagi kembali ke rumah itu. Aku udah nggak mau menghadapi situasi kayak gini. Aku tahu. Tapi mari kita serahkan semua ini pada Allah. Jadi begini, kalau sebelumnya ada taksi yang lewat, kita pergi dengan taksi. Tapi kalau tidak, dan Aldi duluan yang datang, maka kita pergi dengan Aldi. Ya Allah, semoga Najwa bisa maafkan aku. Pak, taksi! Antar kami, Pak. Mereka di mana?